warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa warga Nahdiyin wilayah Kamal yang saya hormati, dan juga hadirin wal hadirat yang berkenan hadir pada kesempatan ini, semoga dimuliakan oleh Allah dan dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini kita sangat bersyukur kepada Allah bahwasanya kita ditempatkan di tempat yang barokah, di tempat majelis ilmu. Jarang-jarang orang dikumpulkan oleh Allah di tempat-tempat yang barokah. Semoga pertemuan kita pada sore ini senantiasa diberkahi oleh Allah dan senantiasa puasa kita diijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami diberi amanah untuk menjelaskan terkait hal-hal yang membatalkan puasa. Perlu kita ketahui bahwasanya hakikat puasa itu sendiri adalah membentuk manusia yang bertakwa dan menghindari diri dari hal-hal, dari sifat-sifat yang tercela. Langsung saja pada materi pada kali ini, yaitu hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu sendiri di kitab-kitab mazhab Syafi'i terdapat 9. Juga di dalam hal puasa itu terdapat hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Saya urai dari yang pertama, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Kenapa? Karena hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri, ketika hal itu dilakukan, maka puasanya batal dan wajib qada. Sedangkan yang kedua, hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu sendiri, kalau dilakukan maka puasanya tetap sah, cuma pahalanya tidak ada. Nanti di akhirat jangan mengharap akan pahala puasanya itu sendiri. Itulah perbedaannya. Namun pada kali ini saya jelaskan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti kalau ada waktu saya juga uraikan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan puasa, yang pertama adalah memasukkan sesuatu pada lubang tembus. Lubang tembus di sini terdapat 5: mulut, hidung, telinga, kubul, dan dubur. Saya ulangi: mulut, hidung, telinga, kubul, dan dubur. Sesuatu yang masuk pada 5 lubang tersebut, maka itu dapat membatalkan puasa. Contoh, seseorang menelan sesuatu, sisa kopi yang diminum pada waktu sahur, serbuk-serbuk kopi, atau apalah yang ada di sela-sela gigi, meskipun hanya sedikit, kemudian ditelan dengan sengaja, maka itu dapat membatalkan puasanya itu sendiri. Ketika orang itu menelan di pagi hari, seumpamanya jam 8,
maka puasanya langsung batal, dan setelah itu wajib imsak. Imsak itu tetap menahan minum, menahan makan dan lain-lainnya. Meskipun puasanya nanti itu tetap wajib qada di setelah bulan Ramadan. Jadi batal, tapi setelah itu wajib imsak dan berdosa lagi. Batal, berdosa, dan wajib imsak. Ini rugi 3 kali kalau tidak memahami hal-hal yang membatalkan puasa ini. Contoh, sesuatu yang dimasukkan pada hidung. Biasanya orang-orang yang suka ngupil. Orang ngupil ini kalau sampai pada, tapi kalau ngupil hanya di luar-luar sini itu tidak membatalkan puasa. Sesuatu yang dimasukkan pada pangkal hidung itu yang sejajar dengan mata ini, yang sekiranya kalau dimasukkan air maka terasa perih, nah itu namanya pangkal hidung. Kalau sesuatu itu menembus itu sampai pada batas itu, maka puasanya batal. Itu dalam hal hidung. Kemudian telinga, kalau telinga itu batas sesuatu yang dapat membatalkan puasa, yaitu yang bisa dilihat, yang tidak bisa dijangkau oleh mata. Itu masuk rongga telinga yang bagian dalam. Maka kalau sesuatu itu masuk sampai batas tersebut, maka puasanya langsung batal. Kemudian yang ketiga, kubul. Kubul itu tempat jalur buang air kecil. Seseorang yang meneteskan air atau apalah pada lubang kencing, maka puasanya menjadi batal. Kemudian kubur, tempat buang air besar, memasukkan sesuatu apapun lewat itu, air atau obatlah, maka menjadi batal puasanya. Perlu dihindari di dalam ketika kita berpuasa, maka jangan sampai buang air besar atau buang air kecil di dalam air. Karena ada konsekuensi hukumnya. Kalau air itu diam, maka itu sangat dilarang oleh di dalam agama. Kalau itu airnya diam dan sedikit, maka menjadi haram. Kalau airnya diam dan banyak, maka menjadi makruh. Dan efeknya pada puasa itu kemungkinan besar menjadi batal. Kenapa? Karena ketika kita kencing atau buang air besar di dalam air, ketika menyudahi kencingnya atau menyudahi kotoran air besarnya, maka itu akan mengerut, dan mengerutnya itu akan membawa air masuk ke dalam. Disitulah batalnya puasa lewat jalur kencing dan jalur buang air besar. Kemudian terkait kalau kumur di waktu berpuasa, kumur di waktu berwudu itu tetap sunnah. Berkumur-kumur tetap sunnah menghirup air, karena itu termasuk dari sunnahnya wudu. Cuma harus terlalu panjang, kumur-kumurnya terlalu mendalam, menghirup airnya terlalu keras sehingga masuk. Maka kalau mubalaghah maka menjadi batal. Kalau tidak mubalaghah dan tertelan seumpamanya, maka tidak batal, karena itu timbul dari sesuatu yang diperintahkan. Kumur-kumur istinsyaq itu kan diperintahkan sunnah. Ketika kumur-kumur kita pas tertelan air tanpa disengaja, tanpa mubalaghah, maka puasanya tetap sah, tidak batal.
Istinsyaq menghirup air tanpa mubalaghah, tanpa disengaja dimasukkan agar masuk, maka puasanya tetap sah dan tidak batal. Kemudian hal-hal yang masuk pada mulut tadi itu kalau tertelan dengan sengaja, kalau tidak tertelan, kalau tidak sampai tertelan, seperti menghisap permen, atau bagi para ibu ingin tahu rasanya kuah yang mau disantap berbuka, atau menyicipi makanan asin atau tidak, asalkan tidak ditelan maka tidak batal, cuma makruh hukumnya. Kalau ditelan batal. Kemudian menelan ludah itu tidak batal, asalkan ludahnya sendiri dan ludahnya tidak tercampur dengan benda lain, seperti halnya gusi bercampur darah atau bercampur warna permen ludahnya, dan juga asalkan ludahnya itu masih kategori ludah murni. Ludah murni itu tidak bercampur dengan benda najis, maka itu tidak batal. Kalau 3 syarat barusan itu tidak terpenuhi, maka puasanya batal. Ludahnya bukan ludah sendiri seperti halnya suami istri saling menukar ludah, atau ludahnya bercampur dengan benda lain, atau ludahnya ludah najis meskipun ludahnya itu sudah berubah putih, tapi dalam status hukum najis karena tadi keluar darah gusinya belum disucikan, maka itu kalau ditelan puasanya menjadi batal. Kemudian yang kedua, batalnya puasa adalah muntah. Muntah itu muntah dengan sengaja, menyengaja muntah. Misalnya tenggorokannya dimasukkan sesuatu agar muntah, pas muntah sungguhan langsung batal. Kalau muntah sendiri ya tidak batal. Kalau muntah sendiri tidak batal. Kemudian yang ketiga dan yang keempat adalah bersenggama, menggauli istri di siang hari. Menggauli istri di siang hari meskipun tidak keluar mani, puasanya tetap batal. Apa batasannya? Batasannya ketika bagian dari kepala zakarnya itu dimasukkan ke daerah wanita, maka itu puasanya langsung batal. Bukan hanya puasanya yang batal, dia wajib membayar kafarah. Kafarahnya apa? Kafarahnya itu memerdekakan budak. Kafarahnya itu yang pertama berpuasa berturut-turut 2 bulan. Itu harus turut. Jadi puasa dulu 2 bulan. Kalau tidak mampu, maka memerdekakan budak yang pertama. Yang kedua itu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, baru dia memberi makan pada 60 orang miskin. Setiap orang miskin itu 1 mud. 1 mud itu kira-kira 6 on lebih atau ya 6 on lebih lah. Itu setiap orang miskin. Itu kalau bersenggama menggauli istri di siang hari pada bulan
bukan hanya batal, itu konsekuensinya sama berat sekali. Kemudian mengeluarkan mani itu istilah sekarang apa ya, onani meskipun tanpa senggama. Ya bisa dengan lewat tangan, kalau lewat tangannya sendiri di samping haram juga puasanya batal. Atau seumpamanya jika bukan bulan puasa melalui tangan istri itu diperbolehkan, melalui tangan istrinya. Kalau tangannya sendiri haram meskipun bukan bulan puasa. Kalau lewat tangan istrinya itu diperbolehkan. Tapi kalau bulan puasa maka sama-sama tidak boleh dan sama-sama membatalkan puasa. Di sini perlu ditekankan bahwasanya ketika orang itu kalau bersentuhan atau memeluk istrinya, dia tahu kalau memeluk istrinya akan keluar mani, kemudian dilakukan, maka batal. Yang tidak batal bagaimana memeluk istri, mencium istri, apabila dia meyakini dengan perbuatan tadi itu tidak sampai mengeluarkan mani. Kalau dia meyakini atau sebelumnya sudah pernah terjadi, kalau peluk istri atau mencium istri atau membelai istri sampai akan keluar mani kemudian dilakukan, maka cuma tidak wajib kafarat. Yang wajib kafarat ya harusnya kalau bersenggama secara sengaja tadi itu. Kalau senggama secara tidak sengaja, tidak ada apa-apa, tidak batal, asalkan tidak sengaja. Saya tidak bisa mencontohkan bagaimana senggama yang tidak disengaja itu. Cuma di kitab-kitab ada yang mungkin bisa dicontohkan sendirilah. Kemudian yang ke 5, 6 dan 7 itu adalah datang bulan haid atau nifas dan melahirkan. Orang wanita ini, tidak ada orang laki-laki itu haid. Wanita yang datang bulan pada siang bulan Ramadan, maka puasanya langsung batal. Nah, terus seumpamanya batalnya jam 10, apakah dia mendapat pahala dari sahur setelah fajar shadiq sampai jam 10 tadi itu? Dia tetap mendapat pahala puasa sampai jam 10 tadi itu. Karena ini merupakan fitrah dari seorang wanita. Ketika datang datang bulan sebelum buka kurang 1 menit pas datang bulannya langsung batal, dan wajib nanti membayar atau mengqadha puasa tersebut setelah bulan Ramadan. Qadhanya itu tidak wajib cepat-cepat, cuma sunnah cepat-cepat langsung diqadha. Atau diqadha nanti pas menjelang bulan Ramadan, ya tidak apa-apa. Asalkan diingat-ingat saja nanti pas bulan lupa. Kemudian nifas ini biasanya orang melahirkan. Setelah melahirkan, keluar bayi sudah keluar, baru setelah itu keluar darah, itu namanya darah nifas. Kemudian melahirkan bayi atau calon bayi sama-sama batal. Bayi ya sudah bayi, calon bayi ya seperti orang keguguran masuk berupa segumpal daging, itu puasanya batal, langsung batal. Nah, ini kemudian yang ke 5, 6, 7, yang ke 8 itu hilangnya akal.
Hilangnya akal itu sendiri ada 3. Ada hilang akal karena sebab gila. Orang berpuasa dari pagi, dari subuh itu normal-normal saja. Jam 12 pas gila. Gilanya hanya 2 menit atau 1 menit, 60 detik, maka puasanya langsung batal. Meskipun hanya sebentar. Kalau gila, ada hilang akal karena pingsan. Nah, ini beda. Orang pingsan bisa membatalkan puasanya itu kalau pingsan mulai dari subuh fajar sore sampai terbenamnya matahari. Jadi seharian penuh full dia itu pingsan, maka puasanya batal karena dia tidak jaga puasa. Kalau seumpamanya dia setelah subuh fajar sore puasa normal, pas pingsan, setelah itu pingsan, duhur dia tuh sadar, melihat matahari, kaget langsung pingsan lagi, maka puasanya meskipun nanti sadarnya isya, puasanya sah, karena dia pernah sadar meskipun hanya sebentar. Itu perbedaannya. Kalau gila sebentar saja langsung batal itu. Kalau ini kebalikannya pingsan, asalkan dia pernah sadar meskipun hanya sebentar saja, meskipun cuma melek saja sebentar pas pingsan lagi, sadar isya, maka puasanya tetap sah. Kemudian bagian hilang akal yang ketiga adalah orang tidur. Orang tidur di seharian penuh, maka puasanya tetap sah. Orang tidur kan hilangnya bukan akalnya hilang. Orang tidur diajak bicara dan kira nyambung. Kalau dia tidur mulai dari jam sebelum subuh, sahur pas tidur, langsung dia full bangun isya, puasanya sah. Cuma makruh. Masa ada orang tidur seharian penuh, tidak melihat siang sama sekali, bukan kebangetan itu namanya. Sangat parah, lebih parah dari kerbau itu namanya. Tidur dari jam 3 bangun jam 7 isya itu kan kebangetan sekali. Tapi puasanya sah. Kalau membahas terkait sah dan tidaknya puasa itu sah. Kemudian yang terakhir adalah murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Murtad itu adalah keluar dari Islam. Murtad itu di dalam kitab Sunan Taufik dibagi menjadi 3. Ada murtad i'tiqad, murtad keyakinan. Contoh, murtad keyakinan itu tidak mengakui kesahabatannya Sayyidina Abu Bakar, tidak mengakui kebenarannya Al-Quran, tidak mengakui kerasulan yang 20, rasul-rasul yang 25 tidak diakui, tidak mengakui malaikat-malaikat yang 10 yang wajib kita ketahui, dan tidak mengakui kitab yang 4 yang wajib kita ketahui. Nah, itu namanya murtad i'tiqad. Murtad yang sifatnya dari keyakinan, murtad keyakinan. Ada yang namanya murtad aqwal, murtad perkataan. Ya seperti sudah jelas, yang mengatakan sesuatu apapun yang dapat mengeluarkan dirinya dari Islam. Kemudian yang ketiga adalah murtad af'al, murtad perbuatan, melakukan hal-hal yang menyebabkan dirinya mengeluarkan dirinya dari Islam, menyembah patung atau menyekutukan Allah dan lain sebagainya. Nah, hal itu kalau dilakukan pada bulan Ramadan, meskipun bukan bulan Ramadan, dan juga tetap dinamakan murtad. Cuma kalau di bulan Ramadan, maka di samping puasanya itu batal, dia wajib
wajib segera membaca 2 kalimat syahadat dan wajib nanti mengganti puasanya setelah bulan Ramadan. Itulah hadirin wal hadirat warga Nahdien wilayah Kamal, Kecamatan Kamal, hal-hal yang membatalkan puasa tadi perlu diingat, saya urai secara singkat ada 9. Yang pertama, menelan atau masuknya sesuatu pada lubang tembus mulut, hidung, telinga, kubul dan dubur. Yang kedua adalah jima meskipun tidak keluar mani, mengeluarkan mani meskipun tanpa jima, haid, nifas dan melahirkan, kemudian hilangnya akal disebabkan gila yang tadi saya contohkan, dan yang terakhir adalah murtad. Semoga penjelasan mengenai hal-hal yang membatalkan puasa ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan juga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Saya singkat saja terkait dengan waktu. Hal-hal yang membatalkan pahala puasa diantaranya mengadu domba sesama muslim, ghibah itu menggunjing saudara kita, menggunjing sesama muslim, ngarasane katanya orang Madura. Meskipun itu kenyataannya, contoh ada saudara kita, teman kita melakukan hal-hal yang dosa, kemudian diceritakan pada yang lain, wah si A itu tadi berbuat begini. Meskipun pada kenyataannya itu benar, itulah yang dinamakan menggunjing atau ngomongin orang lain, dan itu adalah dapat membatalkan pahala puasa. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya ayawaddu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ayawaddu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian senang, apakah salah satu di antara kalian senang ayyakula lahma akhihi, memakan daging saudara kalian secara mentah-mentah? Fakarihtumuh, tentu kalian tidak senang, tidak suka. Jadi Al-Quran, orang menggunjing sesama muslim itu ibarat memakan daging saudaranya secara mentah-mentah. Itu pahalanya langsung ludes, pahala puasanya. Cuma puasanya sah, yakni tidak wajib mengkodok, cuma jangan mengharap pahala. Dan yang ketiga adalah berbohong di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan bukan hanya pahala saja yang dilipat gandakan oleh Allah, berbuat dosa di bulan mulia ini juga dilipat gandakan oleh Allah. Jadi sama-sama dilipat gandakan. Maka dari itu kita sebisa mungkin menghindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan mari kita tingkatkan amaliyah kita di bulan suci Ramadan ini. Semoga diridhai dan diberkahi oleh Allah sehingga kita menjadi insan yang sempurna dan diberkahi, diridhai oleh Allah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.